Jadi ini baru nyampe nih di apartemen penginapan dengan calo temen Egi. Mana gitu dikit. Baru Apaan lagi? Oh, masker. Iya. Ya protokol kesehatan harus ini, Bay. Penting ini. Biar mengantuk malam hari dini hari harus pakai masker. Hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Ini jam setengah satu. Tadi kita berangkat jam 9 ya. Dari mana? 10 ya. Bekasi. Dari Bekasi sempet ngisi di apa tadi? Bensin sama etol dulu. Ya. Tadi macet di mana tadi, Bik? Siapa? Gun. Macet di mana tadi? Enggak macet. Pulau Gadung. Gue Rudit ya. Lupa gue Rudit, Bre. Sorry. It's my light of sinking high. Dimasukin kulkas juga bisa. Ain't gonna get sing song by. Kenapa? Sekarang udah di Funhouse Studio. Nih gue goblok sultan gue. 25-26 Juli. Kenapa sih? Semangat. Mulai jam berapa gitu? Mulai jam 10 recording. Gue lagi masih nunggu operatornya juga nih. Sekarang jam berapa? Sekarang masih jam setengah 10 dan kita belum sarapin. Nah, ini udah sarapan nih. Iya, makaroni lah. Lokal snack. Sehat tuh sehat ini. Kalau persiapan sejauh ini gua menyiapkan badan gua agar tetap fit ya. Gua minum air putih lebih banyak dari sebelumnya, terus gua olahraga seminggu sebelum gua recording. Terus kalau kesulitannya itu pitchnya di apa namanya lead vokalnya itu gua masih sering miss. Moga-moga nanti udah dapat sekali tag, itu harapan gue sih. Mana coba tadi kita apa? Kalau kesulitannya selain ngatur pitch, gue masih sering kehabisan napas. Mungkin karena rajin ya, jarang olahraga kali. Nah, kalau misalnya lirik itu gua terinspirasi dari keseharian sehari-hari itu. Yang lagu pertama gua menceritakan tentang ketika lu sekarang sudah bertambah umur, yang dari sebelumnya lu mungkin banyak waktu untuk lu meluangkan ke teman-teman lo, atau lo meluangkan ke hobi lo atau kemana, atau ke ya banyak nongkrong lah lebih tepatnya. Sekarang yang lo harus melakukan tanggung jawab lo, yang tanggung jawab itu di mana lo sekarang ini realitanya kan hidup nggak ada uang ya kan.
dan itu lu harus mengharuskan lu untuk bekerja atau lu berusaha atau lu punya usaha dan bagaimana. Nah itu ketika lu menjalankan itu kan banyak banget tuh hilang teman-teman, bukan hilang sih sebenarnya, kayak ya mereka juga punya aktivitas masing-masing lah, punya aktivitas masing-masing, dan jadinya tuh ngerasanya hilang secara perlahan teman-teman lo. Nah itu gue di lagu pertama itu gue menceritakan tentang era di kehidupan sekarang itu yang bagaimana lu punya kesibukan masing-masing dan lu harus menerima itu. Teman-teman lu juga ya sibuk masing-masing lah itu. Dan lagu kedua gua menceritakan tentang bagaimana lu ketika lu udah cemplung, maksudnya masuk di dunia perkantoran atau lu pekerjaan yang mengharuskan lu untuk mengabdi di perusahaan tersebut, yang mana sebenarnya gue masih berasa kalau misalnya gue aja bekerja, gue masih berasa itu gue kacung. Nah itu yang gue masih percaya 1%-nya kehidupan di dunia itu yang bisa ngatur rules di dunia itu sih. Nah itu gue sampein di lagu kedua. Gue buat lirik itu di rumah dan di jalan, di studio. Jadi gue comot-comot ada kayak inspirasi apa gue masukin, baru gue jadiin satu. Kesulitannya sih memang karena genrenya berubah dari sebelumnya deathcore, post hardcore, tapi ada masuk deathcore-nya. Jadi yang sekarang pure metalcore itu sulit dari segi tempo udah berubah. Jadi memang metronomnya tuh gantung memang agak sulit. Terus sama waktu sih, karena memang kita semuanya memang sibuk dalam kerja masing-masing. Jadi memang bentuk kesulitannya gitu. Banyak juga teman-teman lain juga yang berpengaruh, kayak teman musik, dari vokalis gue punya teman, basis gue, gitaris gue atau drummer gue punya teman. Nah itu berpengaruh juga, yang support gitu kan, yang tadinya cuman ikut ayo dong support lagi nih, dan sampai sekarang sempet kemana stop, dan mereka juga support juga teman-teman. Pokoknya teman-teman tuh the best lah, mereka tuh ya gue nggak bisa sebutin satu-satu, cuman ya karena mereka lah kita bisa kayak gini lagi. Sekedar band tapi keluarga gitu, karena memang dari udah lama kenal Tubek juga, dan vokalisnya juga sepupu gue. Jadi memang ya udah gue ngeband karena dasar kekeluargaan gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya gue ngambek ini ngambek itu. Sekarang alhamdulillah gue nggak ngerasain gitu. Kayak band-band biasanya kan suka ada tuh yang gue ngambek nih ya. Alhamdulillah di memang nggak ada ngerasain itu, semuanya bareng-bareng ya. Jangan sampai ngerasain hal tersebut gitu. Cuman memang intinya sih karena semuanya tuh atas dasar kekeluargaan. Kalian harus dengerin nih lagu yang baru ini, beda banget. Nuansa juga beda, dari musikalitas, tekniknya dengan gitar, bass, drum, vokalnya juga beda. Nih yang parah nih vokal nih. Dulu dan sekarang memang agak beda. Vokalnya dulu itu zaman ngegrol itu pure ngegrol. Terus sekarang memang ada perubahan, nanti makanya didengerin aja kalau lagunya dari rilis. Paling di ngejas equipment yang gue punya sih ya, kayak efek kayak gitu-gitu. Terus gue periksa kondisi bass gue, EQC-nya lah, dari pick up apa sampai tune-nya, senar,
Ya, intinya perintilan-perintilan seperti itulah. Wah, beda. Membuka rute baru. Kalau ibarat jalan tuh rute baru. Yang biasa kita lewatin, kita rute baru. Tapi dalam posisi arah yang sama. Masih di metal. Nah, penasaran kan? Lo rasain, ini gebrakan. Ada tes yang berbeda di lini-lini lagu Memo. Ya, tinggal lihat aja nanti. Kesulitan saat recording, Iya. terutama itu di lagu kedua ya, karena itu di materinya temponya berubah-ubah. Wah, itu memacu banget itu buat gua pribadi yang udah lama nggak rekaman drum metal, tapi alhamdulillah lancar. Kesiapan fisik, olahraga pasti olahraga, terus latihan sticking sih setiap hari itu wajib, apalagi main musik underground gini itu wajib banget buat sticking setiap hari. Ajak lagi Tupac itu kurang lebih bulan Februari 2020. Nah, dan gue cukup tertarik banget malah, karena sebelumnya gue udah nggak main metal lagi, jiwa gue tetap metal tapi maka langsung gue terima. Untuk saat ini yang gue suka tuh kekompakannya sih saat buat materi, dan di luar bermusik juga solid banget sih anak-anaknya. Untuk perbedaan lagu My Mom yang lama sama yang baru ini nih, mungkin lagu yang lama gue nggak ikut penggarapan bareng ya. Nah, di lagu yang baru ini gue ikut gabung tuh penggarapan lagunya tuh. Dan untuk yang lagu baru sih menurut gue pribadi lebih berwarna banget. Dari groove-nya, beat-beatnya, dan feel-in-nya yang gue masukin, ya semoga pada suka sih ya. Itu gue suka banget, sama chord-chordnya juga. Nama itu istilahnya resmi jadi nama band kita itu di tahun 2008, Desember 2008. Alasannya kenapa istilahnya gue yang coba usulin dan istilahnya di approve sama teman-teman yang lain, ya karena kita semua sama-sama kagum lah sama sosok seorang ibu gitu. Misalnya gue nggak perlu panjang lebar ngejelasin soal sosok seorang ibu ya. Lu semua pasti punya istilahnya sudut pandangnya masing-masing. Kalau ditanya sempat nggak pengen ganti nama band, pernah sih. Di awal di tengah perjalanan My Mom lah, kisaran tahun 2011an ya kayaknya nih. Pas istilahnya lagi sering-seringnya manggung tuh, sampai istilahnya orang tuh mungkin yang datang ke acara itu tuh pang nih pasti nih dari namanya ya. Gue mau ngerubah stigma itu, istilahnya nggak mesti istilahnya nama yang nggak nyakar lah istilahnya kan. Identik kan metal tuh kan dari ya sangar ya pokoknya gue pengen ngerubah stigma yang ada di lu semua gitu, bahwa nama band itu bukannya nggak mesti relate sama apa yang mereka mainkan gitu loh. Jadi ya udah, ini cuma nama aja karena gue kagum sama sosok seorang ibu, dan kebetulan gue itu main di istilahnya genrenya ini, ya udah kenapa enggak gitu loh. Band-band gue istilahnya kita nggak ada masalah ketika istilahnya itu nama resmi jadi nama band kita gitu. Jadi ya udah nggak ada masalah lah. Yang harus kalian koreksi ya paling ya karyanya, silakan lah dengan senang hati. Gue open lah soal itu kalau bicara karya ya. Tapi kalau bicara nama ya semua orang
namain sesuatu, namain sesuatu lah, pasti ada maksud tujuannya sendiri, ada filosofinya sendiri, dan pasti ada pertimbangan yang nggak mudah buat mutusin jadi itu satu nama band itu. Istilahnya kan itu akan melekat terus selama band itu ada. Gue ngomong pribadi dulu, maksudnya gue entah kenapa passion gue di band tuh nggak pernah hilang. Istilahnya ada orang yang bilang, ntar juga lu udah merit males-malesan, atau lu fokusnya akan beda, atau nanti ketika lu udah fokus kerja fokusnya akan beda. kerja, gue nikah, tapi ya passion itu yang ternyata emang nggak bisa hilang. Bukannya gue berusaha buat ngilangin, tapi memang itu nggak akan pernah hilang kayaknya ya. Dia sampai saat ini passion itu masih terus kebakar lah istilahnya gitu loh. Mungkin sama juga sama di teman-teman gue yang lain gitu. Kalau nanggepin musik ya? Ya. Terutama nanggepin musik terutama genre yang kita mainin sekarang, metalcore. Gue sih nggak terlalu, bukan lomba soalnya ini. Maksudnya gini loh, gue pribadi berusaha semaksimal mungkin buat suatu karya yang istilahnya paling nggak bisa gue nikmatin dulu deh, gitu loh. Dan dibantu juga sama teman-teman yang lain gitu loh. Jadi istilahnya kita semua berusaha buat bikin karya yang memang itu istilahnya cerminin dari ya memang itu sendiri gitu loh. Ya peduli amat lah soal istilahnya di era sekarang istilahnya genre metal udah redup atau apalah itulah. Nah itu balik lagi ke passion kita semua sih. Maksudnya passion itu yang di gue pribadi nggak pernah hilang gitu loh. Itu akan terus ada entah sampai kapan ya. Gue sebut satu orang aja lah istilahnya, itu yang sangat berpengaruh ya sama gue. Karena sampai detik ini pun, sampai tadi recording pun dia sempat nelpon gue, cuman nggak keangkat sama gue. Ternyata dia chat gue di WhatsApp, dia nanya gimana recordingnya, udah sampai mana, dia bilang gitu. Istilahnya nyokap gue meskipun dia nggak ikut kesini, nggak ikut berangkat juga kita recording, tapi dia terus istilahnya keep in touch lah sama gue terutama. Dibilang cepet, ya lumayan cepet ini proses penggarapan lagunya. Ditambah ya maksudnya teman-teman yang lain juga ngeresponnya juga dengan baik, dengan cepet istilahnya, jadi nggak ada hambatan lah kalau sebelum penggarapan ini. Maksudnya pada saat proses pembuatan lagunya ya, gitu lah. Jadi istilahnya genrenya udah ditentuin, kita main metalcore, terus di masing-masing kita juga punya influence-nya masing-masing. Jadi bukannya gua mau jadi istilahnya lu harus begini, lu harus begini, begini enggak. Jadi istilahnya lu punya basic masing-masing, silakan aja lu tuangin di sini semuanya. Yang penting gue cuma kasih ke kalian itu benang merahnya gitu loh, garis merahnya seperti ini istilahnya, silakan aja, bebas lah mau dimasukin apa. Gue nggak menghambat istilahnya kreativitas dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ya kesimpulannya penggarapan lagu yang sekarang ini gue nggak terlalu terbebani istilahnya, ditambah kita juga punya plan yang cukup baik sampai saat ini ya. Jadi menurut gue itu yang salah satu faktor yang istilahnya jadi booster lah buat gue pribadi gitu. Jadi gue akan terus semangat lagi buat bikin lagu, bikin karya sama teman-teman yang lain juga. Alhamdulillahnya sekarang nih kita emang dipegang operator yang dia emang udah istilahnya 20 puluhan tahun lah. Jadi kita banyak belajar lah dari situ, banyak dapat ilmu yang dulu tuh gila gue nggak pernah mikirin kayak gini gitu loh. Dia benar-benar detail banget gitu loh. Ya itulah bersyukurnya gitu.
ketika kita punya plan, kita pengen bikin hasil yang bagus, alhamdulillahnya kita dikasih jalan gitu loh, dikasih kemudahan buat ditemuin sama operator yang memang dia memang udah expert di bidangnya. Semua musisi ya, nggak cuman kita doang, memang pasti pengen lah istilahnya karya kita sampai kedenger di negara lain gitu lah istilahnya. Semua pasti pengen kayak gitu. Cuman maksud gue nggak mau jadi itu tolak ukur suatu kesuksesan gitu loh. Jadi menurut gue cukup dengan orang tuh bisa, paling nggak ketika dia pasang istilahnya earphone di telinga, didengerin dia bisa nikmatin tanpa dia harus skip lagu gitu loh. Atau dia tuh mana sih ini part yang enak, yang mana sih anjing nggak ada, next. Dengan ada apresiasinya kayak gitu dari orang yang dengar musik kita aja, gue udah alhamdulillah banget. Setidaknya berarti kan gak ganggu banget nih di telinga orang gitu loh. Bukannya cuman enak di yang membuat lagunya di kita gitu. Jadi ya itu balik lagi poinnya adalah gue istilahnya go internasional itu bukan jadi suatu tolak ukur sukses gue pribadi ya gitu. Jadi cukup dengan orang nggak skip lagu kita aja, gue tuh udah itu satu apresiasi, dan menurut gue itu udah luar biasa banget. My Mom Is My Hero itu kalau di mata gue ya istilahnya dia itu ya keluarga lah, lebih ke keluarga ya. Dari istilahnya pertemanan kita dari sebelum bentuk band sampai kita udah di band makin erat ya udah, jadi istilahnya ya udah kita udah nggak ada gap lagi gitu loh, udah saling tahu semuanya, lu gimana tentang gue juga gimana gitu kan. Istilahnya Maimon di mata gue ya keluarga gue. Ketika gue di rumah ya keluarga gue, ada orang tua gue, ada istri gue, ada anak gue, ada adik gue gitu kan. Ketika gue di luar ya salah satu keluarga gue yang lain ya anak-anak Maimon ini. Semoga kalian nggak cuman dengar musiknya aja tapi coba sambil diresapin di liriknya gitu, dan semoga nggak di next lagunya. There's only one taste can help your